Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firja Santika dari kelas S1 Manajemen A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Human Resource Management Practice atau praktik manajemen sumber daya manusia. Praktik manajemen sumber daya manusia merupakan suatu proses penerapan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, penggerakan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Berikut adalah beberapa praktik yang dijalankan oleh manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada analisis dan desain pekerjaan. Analisis dan desain pekerjaan merupakan bagian dari perencanaan sumber daya manusia. Tujuan dari analisis pekerjaan antara lain ada job description sama job classification. Job description itu berisi informasi, pengidentifikasian pekerjaan, riwayat pekerjaan, kewajiban-kewajiban pekerjaan, dan pertanggungjawaban, spesifikasi pekerjaan, atau informasi mengenai standar-standar pekerjaan. Sedangkan job classification itu berisi penyusunan pekerjaan-pekerjaan ke dalam kelas-kelas, kelompok-kelompok, atau jenis-jenis berdasarkan rencana sistematika tertentu. Rencana sistematika tradisional biasanya didasarkan pada garis kewenangan organisasi, isi tugas atau pekerjaan yang didasarkan pada teknologi, dan tugas atau pekerjaan ini pada gilirannya didasarkan pada perilaku manusia. Yang kedua, hubungan karyawan. Manajemen sumber daya manusia melalui divisi Human Resource harus memastikan bahwa perusahaan memiliki tim yang solid dengan memberikan pemberdayaan karyawan. Pada dasarnya, manajemen sumber daya manusia melibatkan kebijakan dan keputusan yang berpengaruh terhadap karyawan sebagai tenaga kerja. Yang ketiga, perekrutan. Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Keempat, seleksi. Seleksi adalah kegiatan dalam manajemen sumber daya manusia yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan, yang berarti telah terkumpul sejumlah pelamar yang memenuhi syarat untuk kemudian dipilih mana yang dapat dijadikan sebagai karyawan dalam suatu perusahaan. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan. Ada 3 tahap umum yang harus terlaksana dalam sebuah program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. 3 tahapnya itu antara lain, pertama, merencanakan kebutuhan program, kedua, melaksanakan program, dan yang ketiga, mengevaluasi efektivitas program tersebut. Yang keenam, manajemen kinerja. Memastikan bahwa sasaran organisasi telah dicapai secara konsisten dalam cara-cara yang efektif dan efisien. Manajemen kinerja bisa berfokus pada kinerja dari suatu organisasi, departemen, karyawan, atau bahkan proses untuk menghasilkan produk atau layanan. Yang ketujuh, kompensasi. Setelah menyelesaikan kewajibannya, karyawan berhak mendapatkan kompensasi yang layak dari perusahaan. Hal ini merupakan bentuk penghargaan yang diberikan perusahaan atas kinerja karyawan. Manajemen sumber daya manusia memiliki fungsi untuk mengatur mengenai kebijakan kompensasi karyawan. Gaji adalah salah satu bentuk kompensasi. Pengelolaan gaji yang baik memberikan pengaruh signifikan dalam iklim kerja organisasi. Yang terakhir, mendukung strategi organisasi. Manajemen sumber daya manusia berfungsi menganalisa masalah dan dampak dari rencana strategi untuk kemudian menginformasikannya ke bagian perencanaan strategi.
Tim perencanaan strategi membuat keputusan strategi dan menginformasikan ke bagian manajemen sumber daya manusia untuk kemudian mengembangkan sistem-sistem dan program-program yang mendukung penerapan rencana strategi. Fungsi manajemen sumber daya manusia dibangun langsung ke dalam proses perumusan rencana strategi dan pelaksanaan strategi.